Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ya pertemuan kita. Kita alhamdulillah telah dimudahkan pada waktu yang lalu membahas rujukan dalam tafsir, bahwa dalam tafsir hendaknya kita punya rujukan yang benar. Dan rujukan yang benar dalam tafsir adalah Al-Quran satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, atau satu ayat ditafsirkan dengan sunnah, atau satu ayat dengan perkataan sahabat, atau dengan perkataan tabi'in. Maka yang seperti itu namanya apa? Namanya at-tafsir bil maksur, ya kan? Jadi Al-Quran ketika ditafsirkan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in, namanya apa? At-tafsir bil maksur, ya kan, itu dengan ada asarnya. Kemudian at-tafsir bil maksud yang seperti itu ada beberapa macam perbedaan dalam menafsirkan ayat. Kita telah bahas kemarin, yang pertama perbedaan lafadz saja tanpa makna. Maka ini enggak pengaruh, ini enggak masalah, ya kan? Ini fahadala taksira lahu fi maknal ayat. Ini enggak ada pengaruh dalam makna ayat karena hanya perbedaan lafadz tapi maknanya sama atau berdekatan, ya toh. Yang kedua apa kemarin? Perbedaan lafadz dan makna, memang perkataan A dan perkataan B dalam menafsirkan ayat yang sama itu beda lafadz dan makna, tetapi kedua-duanya itu dikandung oleh makna ayat, ya kan? Keduanya dikandung oleh makna ayat. Maka yang seperti ini tidak ada pertentangan, ya maka tafsirnya kedua-duanya dipakai. Dipakai, maka itu kedua perbedaan dikumpulkan sebagai apa? Sebagai masing-masing mendatangkan contoh atau ada menerangkan macam-macamnya, itu toh. Nah, itu kemarin yang udah rampung kita bahas dengan contoh tafsir surat Al-A'raf ayat 175, ya kan? Ya. Demikian juga dengan contoh surat apa kemarin? An-Naba 34, wa ka'san bihaqa, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam tafsir bil maksur ada juga ikhtilaful lafzi wal makna, perbedaan lafaz dan makna, dan keduanya tidak dikandung oleh ayat karena antara keduanya ada at-tadad, ada pertentangan. Nah, kalau begini maka apa? Maka
dibawa kepada yang rajih berdasarkan syad ataupun berdasarkan dalil yang lain. Nah itu. Waalaikumsalam. Ya ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Untuk macam yang ketiga ini kemarin kita sampai pada contoh yang pertama. Ya. Kita kemarin sampai contoh yang pertama yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ya. Oh ya, apa? Surah An-Nahl ayat 115. Bunyinya ayat wa ma uhilla bihi fa innallaha pakai fa enggak? Pakai fa. Ya. Jadi ada 3 tempat memang ya di Al-Quran. Ada 3 tempat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 173. Waalaikumsalam. Di Al-Baqarah ayat 173 bunyinya innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famaniturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Tidak di fa-nya ya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua ada di Al-An'am 145. Tapi kalau ini lafadznya beda jauh. Yaitu sana cuman gini faman turra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang ketiga di An-Nahl 115. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Ya kan? Wa ma uhilla li ghairillah. Li ghairillahi bih. Famanitturra ghaira baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Jadi situ perhatikan ada 2 perbedaan. Kalau di Al-Baqarah itu wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa di Al-Baqarah? Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Terus akhirnya innallaha ghafurur rahim. Ya. Oh yang di An-Nahl bunyinya wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, letaknya bihi ya kan? Kalau di An-Nahl wa ma uhilla li ghairillahi bih. Itu. Terus akhirnya fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Nah, ini barangkali kitabnya ana ngambil yang di Al-Baqarah, kiranya antum ngambil yang di
di An-Nahl. Ya. Tapi ya kita saja tahu itu perbedaannya ya gitu. Di situ perbedaannya di situ. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Untuk ayat ini syahidnya pada apa pembahasan kita? Di sini Allah mengharamkan 4 hal. Yang pertama apa? Al-maitah, bangkai. Kecuali apa? Kecuali bangkai laut dan apa? Belalang. Ya. Terus wadam dan darah yang dimaksudkan apa? Darah yang mengalir. Adapun darah yang tersimpan di dalam daging, dalam bagian binatang yang disembelih secara syar'i, tersimpan di dalam hati, kan gitu kan? Ya, udah mati disembelih secara syar'i, maka itu darahnya halal, ya kan? Yang ketiga apa? Daging babi, ya ini semuanya haram, nggak ada perkecualian. Maitah ada perkecualian, ya kan? Kalau darah, maksudnya darah yang mengalir, itu pun yang tertinggal masih halal. Itu kalau babi, ya semuanya haram, ya kan? Semuanya haram. Ya. Yang keempat apa? Yang haram juga situ, yang disembelih untuk selain Allah, yang disembelih untuk Nabi, akan itu yang disembelih untuk Jibril, disembelih untuk mendekatkan diri kepada Jibril, disembelih untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disembelih untuk mendekatkan diri kepada Al-Masih putra bin Maryam. Nah gitu misalkan kan gitu. Nah itu haram karena disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disembelih mengorbankan satu sesembelihan. Menyembelih itu hendaknya ibadah yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh menyembelih hewan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada selainnya, sekalipun Nabi, sekalipun Jibril, apalagi untuk patung, ya kan itu, atau untuk siapa selain Nabi dan Rasul, kan itu kan. Karena Nabi dan Rasul pun nggak boleh, untuk malaikat pun juga tidak boleh, sekalipun yang paling mulia untuk Jibril juga tidak boleh. Jadi menyembelih ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentunya itu adalah menyembelih yang ibadah loh ya. Tentunya menyembelih yang ibadah, karena menyembelih ada yang ibadah, ada yang menyembelih untuk berdagang, ya kan? Ya untuk berdagang yuk, yang penting menyembelihnya membaca bismillah. Ya, baca bismillah, disembelih di bagian tertentu di bagian leher, udah kan gitu. Walaupun niatnya untuk dagang boleh. Memang dia menyembelih tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan itu. Dia menyembelih untuk diambil manfaatnya untuk jual beli, kan itu. Ya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita kali ini terletak pada apa? Pada lafaz famaniturra. Itu yang kita bahas. Yaitu apa? Orang yang terpaksa. Ya kan itu. Orang yang terpaksa, orang yang ya kena kondisi terpaksa. Terpaksa memakan
yang diharamkan itu entah al-maitah, entah adam, entah lahmul khinzir, entah wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya enggak, maksudnya begini, maksudnya kamu itu kalau enggak makan mati. Adanya itu, loh maksudnya. Bukannya kalau terpaksa, wah ini kamu itu gini, kamu itu terpaksa. Wah ini terpaksa, kalau enggak makan meninggal. Terus yang ada, oh bangkai. Udah makan bangkai aja. Wah ini kalau enggak makan mati. Yang ada apa? Sembelian untuk berhala. No kan gitu, adanya itu, no kan gitu. Itu misalnya kan gitu. Ya udah itu dimakan kan gitu. Bukannya terpaksa makan sembelian untuk berhala, bukan. Maksudnya kamu itu terpaksa kalau nggak makan mati. Terus adanya itu salah satu atau salah dua dari 4 itu, atau ada keempat-empatnya, nah kan gitu. Ya. Misalnya permisalkan intinya adanya itu apa yang haram gitu loh. Entah 4 itu, entah salah satu dari keempatnya, apapun yang ada, tapi adanya yang haram itu gitu loh. Itu maksudnya gitu. Bukan terpaksa makan daging babi atau terpaksa makan sembelian selain Allah, bukan. Terpaksa ini harus makan. Kalau nggak makan mati. Sementara yang ada ya haram itu, entah yang mana ya kondisional itu kan itu dong, kondisional kan begitu. Maksudnya demikian. Ya, maka itu boleh, tapi ada syaratnya. Ya, kan apa syaratnya? Selain terpaksa juga ghairu adin wala ghairu baghin wala adin. Nah, gitu syaratnya ya kan. Pertama terpaksa. Ya kan? Yang kedua ghairu baghin. Memang tidak mencari, memang enggak menginginkan, memang enggak hobi itu gitu loh. Ya kan gitu. Memang tidak menginginkan itu. Dan juga wala adin, dan tidak berlebihan. Ini makna yang rajih, makna yang dikuatkan di sini. Makna dari siapa itu? Tafsir dari siapa? Dari Ibnu Abbas, ya kan? Itu tafsir dari Ibnu Abbas. Itu begitu. Ya, tapi yang kedua ada makna yang lain, apa itu? Ada makna yang lain? Ghairu baghin, yaitu ghairu kharij alal imam. Ini diambil dari kata bughot ya toh. Orang-orang bughot kan gitu, orang-orang yang menentang penguasa. Ya. Terus wala adin, apa itu? Orang yang safarnya maksiat. Orang yang apa safarnya maksiat, ya kan? Orang yang safarnya maksiat. Orang yang safar maksiat. Ya. Maka beliau jelaskan apa yang di situ? Dijelaskan apa yang rajih? Yang pertama, yang perkataan Ibnu Abbas. Kenapa yang pertama yang rajih? Karena siyak. Yang pertama siyaknya bahwasanya maksudnya dihalalkan ketika terpaksa itu untuk menghilangkan darurah, kan gitu.
Nah, karena untuk mudhari berarti ya ketika ghaira baghin itu ghaira apa? Ghaira baghin tadi apa? Ghaira baghin tidak mencintai, enggak menginginkan ya toh. Terus wala adin tidak melampaui batas yang itu. Jangan begini, ghaira baghin tidak kan ghaira kharij. Kamu kalau terpaksa makan maka tidak boleh kalau dalam keadaan kharij alal imam. Kalau kamu sedang melawan imam sementara kamu terpaksa pada makan yang haram, nggak ada yang dimakan, kalau mati kamu harus taubat dulu. Tobat dulu, kalau kamu belum tobat nggak boleh makan bangkai. Gitu. Nah, kalau udah tobat dulu baru boleh makan bangkai. Ini juga sih secara mana sih juga bagus ya kan? Secara mana kan juga bagus. Ghaira baghin apa tadi? Ghaira kharijin alal imam. Barang siapa yang terpaksa dalam keadaan tidak melawan penguasa dan tidak dalam keadaan safar yang maksiat, ya, maka halal, kan gitu kan? Maka boleh fala isma alai. Berarti kalau pas melawan penguasa terus kelaparan, enggak ada yang dimakan kecuali yang haram, berarti harus tobat dulu. Gitu, ya kan? Harus tobat dulu. Berarti kan gitu. Itu maknanya kan gitu, maknanya kan demikian maknanya. Atau kalau dia safar maksiat, ya gitu, safar maksiat, terus di perjalanannya dia kelaparan, kalau nggak makan mati, adanya yang haram, berarti nggak boleh makan. Itu kamu safarnya harus tobat dulu. Nah, kan gitu. Ini memang juga secara makna bagus, secara makna ya kan gitu. Nah, tapi ini kan tidak sesuai siyak, karena siyaknya kan menghalalkan ketika terpaksa. Sementara orang yang melawan penguasa kan boleh jadi dia terpaksa harus makan. Boleh jadi orang yang melawan penguasa itu kelaparan. Masa mau makan harus tobat dulu kan gitu ya kan itu. Ya, itu sebetulnya juga iya sih, bagus juga. Tapi ini secara siyak kurang pas ya kan gitu. Ya gitu, makanya yang kedua gitu kan begitu. Jadi orang kalau melawan penguasa terus kelaparan, ya nggak boleh makan walaupun yang haram, nggak boleh walaupun terpaksa, tetap nggak boleh, harus tobat dulu. Gitu. Itu memang kayaknya bagus juga ya kan itu. Ya gitu. Gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Yuk dibaca yang kedua. Wa misalu akhara qauluhu ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan famin nisfu ma faradtum ila an ayyakuna aw huwallazi biyadihi muqdatun nikah. Qala Aliyun ibnu Abi Thalibin radhiyallahu anhu billadzi biyadihi muqdatun nikahi wa huwa wazawju. Baqala ibnu Abbasin huwal waliyu warrajihul awalu lidalalatil makna alaihi wa li annahu qad ruwiya fihi hadisun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan misal yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 237, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka biarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istri itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang-orang
yang memegang ikatan nikah. Dari Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang memegang nikah dengan ikatan nikah, maka dia adalah suaminya. Dan Ibnu Abbas berkata, dia adalah wali, dan yang rajih adalah yang pertama menunjukkan makna ini. Dan karena telah diriwayatkan di dalam hadis dari Rasulullah SAW. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir beliau tambahkan dalam masalah ini satu contoh lagi untuk diambil yang rajih karena adanya tadad, yaitu antara keduanya. Itu menafsirkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 237. Ya. Wal apa? Oh ya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum. Ya. Di sini fanisfu ma taraktum ma faradtum, fanisfu ma faradtum. Nisfu itu isim toh? Nisfu isim marfu ya? Marfu toh? Kenapa nisfu marfu? Nisfu marfu kok jawab syarat? Fa-nya jawab syarat, nisfunya marfu kenapa? Mubtada. Kenapa khobar? Ya boleh kedua-duanya, mubtada boleh, khobarnya mahdhuf. Khobar boleh, mubtadanya mahdhuf. Ya kan? Boleh. Kalau itu nisfunya sebagai mubtada, ya khobarnya mahdhuf. Berarti fa nisfu ma faradtum. Apa khobarnya? Lahunna. Itu lahunna atau lakum, kan gitu. Kan satu utuh, ya kan? Terus akhirnya fa nisfu ma faradtum itu ya untuk istri atau untuk suami, kan gitu. Itu berarti kalau nisfu itu apa? Mubtada. Terus khobarnya mahdhuf, yaitu taksnya apa? Bisa lahuna, bisa lakum. Atau dibalik, nisfu itu khobar. Berarti mubtadanya yang mahdhuf. Itu takdirnya apa? Ya, berarti fal wajibu nisfu ma faradtum. Nah, itu berarti kan fal wajibu nisfu ma faradtum. Nah, gitu. Jadi fal wajibu nisfu ma faradtum. Bila kau menceraikan istri sebelum mencampurinya sudah dan sudah ditentukan maharnya, maka kewajibannya adalah setengah dari yang sudah ditentukan. Itu toh. Nah, gitu. Itu maknanya, kalau itu makna fanisfu ma faradtum. Ya. Kecuali ayyafuna illa ayyafuna ya'funa isim atau fi'il itu? Fi'il apa? Mudhari. I'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Ada huruf an. Apa alamat nasabnya? Ayo. Ya bukanlah. Mau ditanyakan tuh biar tahu. Diingatkan biar tahu.
Yuk jawab ayo. Siapa yang jawab gantian ayo. Berlomba-lomba jawab. Pak Ketut. Sampingnya lagi. Samping kirinya. Jawabannya yakfuna itu fi mahali nasbin, kan mabni. Itu mabni ya memang nasab, tapi fi mahali nasbin karena dia mabni. Nun pada yakfuna itu adalah nun niswah. Nun niswah itu bukan nun subutun nun, bukan afalul khamsah. Ya kan? Itu tidak, jadi itu kayak muskilah ya, ini ada huruf nasab kok nunnya ada, iyalah wong itu mabni, itu nun niswah itu. Apa niswah itu? Para wanita. Hunna, dhamir hunna, dhamir hunna. Jadi maknanya apa? Maka yang wajib maharnya adalah setengah yang sudah ditentukan kecuali istri memaafkan. Itu kan? Kecuali istri memaafkan. Kan gitu. Jadinya 0. Hah? Ya dikosong. Karena apa? Istri dapat setengah tapi dia memaafkan. Ya kan? Terus au ya'fu walladhi biyadi uqdatun nikah. Yang rajih sini apa? Suami. Ya kan? Nah, suami sebetulnya berkewajiban bayar separuh tapi dia memaafkan. Akhirnya bayar bayar penuh. Ya bayar penuh no, kan memaafkan. Berarti bayar full kan gitu. Jadi kalau nggak ada yang memaafkan, ya udah nisfu setengah kan gitu. Jika ada yang memaafkan, ya sudah. Kalau yang memaafkan istri ya berarti nggak jadi suami, nggak jadi wajib. Kalau yang maafin suami ya berarti walaupun istri setengah menjadi dapat full ya dong, dapat 1. Ya. Ya bingung di mananya Pak? Di mana bingungnya? Kan begini, jadi kan ini laki perempuan akad nikah, maharnya 5 juta, ya toh, 5 juta. Terus akad nikah selesai belum kumpul langsung cerai, itu loh, langsung cerai ya, maka kewajibannya mahar setengah itu loh, 2.500.000 sudah selesai. Tapi ternyata istrinya memaafkan, ya udah akhirnya nggak jadi bayar. Atau malah ternyata atau kali yang lain suami yang memaafkan berarti membayar penuh, kan gitu dong. Loh, lah kan iya no. Lala kan cerai wae tapi tak bayar penuh kan gitu. Jadi sampean nikah, akad nikah, rum sida kumpul terus cerai, ning sampean ngikhlaske mahare. Gitu cara sederhanane ya kan itu. Udah enggak apa-apa cerai dah, tapi maharnya untuk dia kan gitu. Itu kalau suami memaafkan, ya dong, suami memaafkan.
Tapi kalau enggak ada yang memaafkan, separuh. Itu kan? Kalau enggak ada yang memaafkan, separuh. Hukum asal kan begitu. Separuh. Ya. Ya kalau ada ayatnya tentu terjadi lah, ada faktanya itu tentu ada, entah di mana kapan ya kan, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Dan bisa ada ketiga-tiganya, gitu. Ada yang nggak ada yang memaafkan, ada yang memaafkan yang satu, yang memaafkan yang satunya ya, dengan begitu. Tapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas apa di sini? Yang kita bahas bukan itu sebetulnya, itu lain-lain ya. Yang kita bahas sebetulnya adalah makna dari au ya'fu walladzi biyadihi uqdatun nikah. Itu toh. Itu yang kita bahas. Apa maksudnya alladzi biyadihi uqdatun nikah? Ini sisi yang keberapa ini? Yang kedua. Yang pertama kan ayafuna, sisi yang memaafkan siapa? Istri, ya kan? Sisi yang kedua disebut oleh Allah dengan lafadz alladzi biyadihi uqdatun nikah. Ini siapa? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya alladzi biyadihi uqdatun nikah adalah suami. Terus kata Ibnu Abbas, wali. Nah, maka sini secara siyak yang rajih adalah suami. Karena kalau yang rajih itu wali, nanti kan sesisi karena kan pertama udah istri, yang kedua walinya istri lagi, kan satu pihak berarti. Nah kan gitu. Ya enggak? Nah, beda kalau yang aladi adalah suami, maka kan dua sisi, apa yang istrinya, apa yang suaminya, kan gitu secara siyak. Nah, secara dalil ada hadis juga yang lain yang terang menunjukkan bahwasanya maksudnya aladi biyadi uqdatun nikah adalah apa tadi? Suami, ya toh? Nah, gitu ikhwah. Nah, itu. Sudah selesai? Gitu cukup? Itu contoh yang ada perbedaan lafadz dan makna tapi tidak mungkin dijamakkan. Ada tadad, maka mau nggak mau harus dibawa kepada yang lebih rajih, yang arjah. Nah, sini yang arjah siapa? Yang zauj, ya kan? Karena secara siyak itu jelas nanti dua sisi. Ayyafuna itu istri, ayyafu waladhi biyadi itu suami, gitu toh. Ya. Lanjut ikhwah, ganti pembahasan berarti ya. Sekarang apa ganti? Jadi tafsir udah selesai. Alhamdulillah sudah bisa tafsir itu. Tinggal praktek nanti ya. Ya kan prakteknya kepada ayat per ayat, tafsir ayat bil ayat. Ya kan, menafsirkan ayat dengan sunnah. Ya kan berarti ngaji Al-Qur'an lagi, ngaji sunnah lagi kan gitu. Ya tafsir Al-Qur'an dengan kalam sahabat, tafsir Al-Qur'an dengan kalam tabi'in. Yang kelima dengan iktida'ul lughah. Ya kan? Iktida'ul lughah kan itu. Nanti lughahnya harus paham juga makna syar'i dan makna lughawi, ya kan? Kan itu teman-teman, makna syar'i, makna lughawi kan gitu. Hukum asalnya apa? Secara bahasa, secara lughah apa? Secara syar'i ya dong,
secara syar'i. Ya, itu kemarin. Tapi ya kadang lughawi toh. Kadang lughawi juga. Tapi untuk kalau lughawi kalau ada dalilnya, ya kan? Ada dalilnya baru ke makna apa? Lughawi jika ada dalilnya. Itu ya, Ikhwah. Sekarang tarjamatul Quran. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala tarjamatul Qur'ani tarjamatul lughatan tutlaku ala ma'anin tarji'u ilal bayani wal idahi. Ya, ma'anin itu isim atau fi'il itu, Susilo? Isim ya. Fa-nya apa? Fa-nya huruf apa? Fa-nya mim. Ainnya ain. Lamnya apa? Lamnya nun. Ya. Berarti dari ma'ina yam'anu. Ya toh? Ma'ina yam'anu. Artinya rawiya. Rawiya artinya disirami sampai penuh full. Itu artinya ma'ina yam'anu. Ya toh? Itu kalau fa-nya mim, ainnya ain, lamnya nun. Berarti artinya nyirami sampai penuh. Ya toh? Berarti gitu maknanya. Jadi at-tarjamah secara lughah dimutlakan atas ma'anin, siraman full. itu kalau fa-nya mim. Ya kan? Ya, sampingnya yuk, fa-nya apa? Samping kiri. Susilo, fa-nya apa? Itu harus tahu tuh, fa ain lam harus tahu terus, fa ain lam itu harus tahu. Fa-nya apa gitu aja. Fa-nya apa soalnya? Fa-nya mim. Ainnya? Ain. Lamnya? Lah gimana nih, tanyakan enggak ini? Nggak usah tanyakan, bikin bingung. Fa-nya apa, Pak? Fa-nya ain. Terus ainnya nun. Lamnya mahdhuf gitu ya. Lamnya mahdhuf ya kan? Apa? Fa-nya ain. Ainnya nun. Lamnya mahdhuf. Ya toh? Kenapa mahdhuf lamnya? Terus sampainya lagi. Kenapa lamnya mahdhuf? Jadi orang yang pinter itu dibuang pun tetap tahu. Ya kan?
Jadi kayak kita itu, siapa yang pandai bergaul, teman yang udah lama nggak masuk pun dia masih kenal. Itu orang yang bagus, itu dihubungi lagi, diajak datang kan gitu. Nek kenal sing teko iki ya wajar. Iki sapa apa kenal ngerti gitu. Non? Gampang huruf jar. Sebetulnya gampang kaidahnya, setiap dibuang suatu huruf mesti karena ketemu dua sukun, gitu aja jawabannya. Kenapa dibuang? Ketemu dua sukun lah. Iya kan? Ketemu dua sukun gitu aja jawabnya gitu. Ini ketemu dua sukun. Nanti dua sukunnya apa pikir nanti. Ini ketemu dua sukun kan gitu. Itu jawaban secara ilmiahnya begitu. Kalau secara kaidahnya yang pernah antum pelajari di Mukhtarot, ya itu karena isim mangkus tidak ada alif lam, itu dibuang yaknya. Loh kan gitu kan? Ya kan gitu, isim mangkus kan isim yang diakhiri ya sebelumnya kasroh. Kayak da'in, qadin kan gitu. Nah itu dibuang yaknya ketika nggak ada alif lam atau tidak mudhof, ya kan? Nah, sini kan tidak ada alif, nggak ada mudhof, ya maka ya udah dibuanglah lamnya, kan gitu. Dibuanglah lamnya, kan gitu. Ya kan? Ya. Ya kalau i'rabnya nasab kan tidak sikol. Yang bikin sukun kan karena sikol, ya kan? Kayak ja'a da'in, ra'aitu da'iyan, kan gitu. Ra'aitu da'iyan, karena kalau fathah kan tidak boleh bilang fathah kok sikol. Datar kok sikol itu apa ada? Namanya datar ya sahel lah, ringan, masa datar bilang berat? Itu pemalas namanya. Wong datar kok bilang berat kan gitu. Namanya sikol itu kalau berat itu kalau domah atau kasroh, itulah namanya sikol kan gitu. Kalau fathah ya ringan lah. Makanya jadi orang kaya itu berat. Jadi orang miskin berat, ya kan? Dia menengah gampang. Nah itu enak, makanya orang menengah kan enak kan gitu, makanya kan gitu. Ya, jadi di sini ma'anin itu isim mangkus, jamak dari makna, itu cuma dari makna. Kata terjemah secara bahasa maknanya apa? Beberapa makna, ya kan? Beberapa makna. Tarji'u ilal bayani wal idho. Tarji'u ini isim atau fi'il? Mana fa'ilnya? Takdiruhu kembali ke ma'anin. Terus jumlah fi'liyah tarji'u ada i'rabnya enggak? Apa i'rabnya? Fi mahali jarrin. Mengapa jar? Menaati ma'anin. Ya gitu kan. Nah, itu jangan dilupakan loh, dipakai terus itu. Ya kan, makna-makna yang tarji'u kan itu, makna-makna yang kembali kepada al-bayani wal idho. Jadi kata terjemah itu maknanya macam-macam, tapi intinya apa? Intinya adalah al-bayan wal idho. Itu makna at-tarjamah. Jadi kata terjemah itu maknanya macam-macam, tapi ringkasnya semuanya berujung bermuara kemana? Tarjamah bermana al-bayan, ya, bermana al-bayan, bermana al-idoh, ya itu. Apa idoh itu? Ya penjelasan, ya kan? Penjelasan kan gitu. Yuk terus. Wa fi istilahi
At-takbiru anil kalami balaghatun bilughatin ukhra. wa tarjamatul Qur'ani At-takbir, jangan kaf loh. Kayak kaf itu ain loh. At-takbiru. Nah, itu harus pakai ain. Nah, at-takbiru an maknahu bilughatin ukhra. Ya, terjemahnya. Pada sisi istilah adalah pengungkapan terhadap suatu kalam dengan bahasa yang lain, dan terjemahan Quran atau penerjemahan Quran adalah pengungkapan dari maknanya dengan bahasa yang lain. Ya. Diterjemah secara istilah itu artinya at-takbiru anil kalami bilughatin ukhra, mengungkapkan perkataan, mengungkapkan pembicaraan dengan bahasa lain. Itu dengan bahasa lain gitu. Maka makna tarjamatul Quran berarti apa? Ya, mengungkapkan makna Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab, itu kan? Dengan bahasa yang lain kan itu. Dengan bahasa yang lain kan itu. Itu nanti makna tarjamatul Quran. Terus Tarjamatu naw'ani. Ahaduhuma tarjamatu tarjamatun harfiyatun wa dzalika bi an yudha'a tarjamata kulli kalimatin bi izaiha. ayyudu'a tarjamatu kulli kalimatin. Asani tarjamatun ma'nawiyatun au tafsiriyatun wa dzalika bi an yu'abbara an ma'nal kalami bilughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradati wat tartibi. Dan terjemah ada dua macam. Salah satunya yaitu terjemah secara harfiah, dan itu yaitu meletakkan terjemah setiap kalimat, Setiap kata. Yaitu meletakkan terjemah setiap kata dengan kebalikannya. Kok dengan kebalikannya gimana? Ya dengan terjemahannya, dengan maknanya itu kan, dengan maknanya itu kan. Ya kebalikannya ini ya maknanya gitu ya toh. Ya. Yaitu meletakkan terjemah setiap kata dengan maknanya. Yang kedua, terjemah secara maknawiyah atau tafsiriyah, yaitu dengan mengungkapkan dari makna kata dengan bahasa yang lain, yaitu dengan selain tanpa memperhatikan kosakata dan susunan. Ya, jadi ada dua macam terjemah. Di terjemah harfiah artinya apa? Artinya setiap ini menerjemahkan ayat, tapi ayatnya itu sekalipun satu ayat itu banyak kata, diartikan tiap kata, gitu loh. Jadi tiap kata diterjemahkan biizaihi, tiap kata diterjemahkan pada hadapannya itu. Jadi terjemahan perkatanya, gitu loh. Itu namanya terjemah harfiah. Kalau yang kedua terjemah maknawiyah atau tafsiriyah, artinya menerjemahkan ayat secara keseluruhan, satu ayat itu yang berbahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa lain, tapi tidak urut perkata.
tidak urut per mufrodat. Kan itu. Pokoknya ini adalah terjemahan maknanya. Makanya sini terjemah seperti ini namanya tafsir dengan bahasa lain, kan gitu. Jadi ini kayak tafsir, cuman tafsirnya bukan Arab ke Arab, tapi tafsirnya Arab dengan Indonesia, kan gitu. Jadi makanya terjemah Indonesia itu sebetulnya bukan terjemah, itu sebetulnya adalah tafsir gitu loh. Jadi Al-Quran berbahasa Arab, cuman ditafsirkan dengan bahasa Indonesia, tafsir ringkas. Namanya Tarjamatul Quran Maknawiyah. Itu kan, gitu, maknawiyah. Bukan harfiah, karena nggak diterjemahkan kata per kata, tapi makna per ayat. Makna per ayat, gitu kan? Ya gitu. Terus Misal dzalik qauluhu ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Contohnya yaitu firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menjadikannya suatu bacaan dengan berbahasa Arab. Al-Quran bacaan berbahasa Arab. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran bacaan berbahasa Arab agar kalian berakal. Agar kalian paham. Apa takilun? Agar kalian paham. Mana takilun? Tafhamun. Ya kan? Tafhamun, agar kalian paham. Jadi supaya kalian punya faham. Jadi memang Al-Quran itu Allah turunkan berbahasa Arab itu supaya manusia, para hamba ini paham dengan benar. Makanya seandainya pakai bahasa yang lain, nanti akan tidak paham, akhirnya banyak perselisihan. Nah itu kan, beda kalau bahasa Arab, bisa dipahami dengan baik, kan itu. Namanya la'alakum ta'qilun, tafhamun. Tapi di sini kita nggak membahas terjemah ayat, tapi membahas makna terjemah. Iya kan? Kita nggak perlu menerjemahkan tadi ayatnya itu, nggak perlu terjemahkan. Karena kita nggak menerjemahkan, tapi membahas makna terjemah. Jadi bingung loh ya. Kita akan membahas terjemah ada dua macam, terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Apa contohnya? Contohnya ini. Tentunya jangan diterjemahkan, sebetulnya kan begitu. Karena kita kan nggak butuh menerjemahkan, tapi kita butuhnya memahami contoh bagaimana ini ayat jika terjemah harfiah dan bagaimana jika terjemah manawiyah, kan itu kan? Nah, yang begitu ya. Ya kayak kita begitu sama tadi kita bahas panjang tadi kan. Tadi membahas apa tadi? Membahas Al-Baqarah 23 juga bahas panjang itu, bahas panjang tapi belum sampai maksud. Karena apa? Maksudnya sebetulnya apa? Hanya menjelaskan aladzi ya toh. Cuman aladzi biyadihi uqdatun nikah. Kan itu toh? Nah, kan gitu. Itu yang kita bahas tadi untuk syahid. Ini adalah dua penafsiran yang tidak bisa dijamakkan, dibawa kepada yang lebih rajih. Kan gitu, membahas aladzi itu kan itu ada dua penafsiran. Nah, itu. Ya. Terus sekarang juga begitu. Nah, ini ayat ini, tapi ya kita belum membahas karena yang kita bahas bukan terjemahannya, tapi yang kita bahas apa nanti makna terjemah. Ayo terus. At-tarjamatul harfiyatu an tarjima kalimati hadhil ayati kalimatan
fayutarjimu inna summa ja'alnahu summa qur'anan summa arabiyyan wa hakadha. Wa tarjamatul ma'nawiyyatu an yutarjima ma'nal ayati kulliha biqat'in nadari an makna kulli kalimatin wa tartibiha wa hiya qaribatun min makna tafsiri al-ijmali. Maka terjemah harfiah yaitu menerjemahkan kalimat-kalimat ini, yaitu ayat perkata-perkata, maka diterjemahkan inna, kemudian ja'alnahu, kemudian Qur'anan, kemudian Arabian, dan seterusnya. Dan terjemah ma'nawiyah yaitu menerjemahkan makna ayat semuanya dengan tanpa melihat makna setiap kalimat dan urutannya, yaitu melihat yang dekat dengan makna tafsir secara ijmal. Terjemah dengan makna ini, terjemah ma'nawiyah ini hampir sama dengan dihiyah ini apa? Tarjamatun ma'nawiyah, itu. Terjemah ma'nawiyah ini adalah qoribah, hampir sama dengan makna tafsir ijmali. Itu toh? Itu maksudnya ya. Jadi ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau terjemah harfiah itu apa? Ya, misalkan menerjemahkan Az-Zukhruf ayat 3 dinamakan harfiah kalau tiap-tiap kata dalam itu ayat diterjemahkan di hadapannya. Jadi inna kasih terjemah, ja'alnahu kasih terjemah, Qur'anan kasih terjemah, la'al Arabian kasih terjemah, la'alakum kasih terjemah, tak itu kasih terjemah. Itu namanya terjemah harfiah. Jadi perkata diberi arti, gitu loh, arti perkatanya. Itu namanya terjemah harfiah. Kalau ma'nawiyah, jadi tidak terjemah perkata, tapi langsung satu ayat diterjemahkan. Dan kadang kalau sistemnya kita kan fi'il, fa'il atau subjek predikatnya itu bisa dibolak-balik kan gitu, sesuai kaidahnya masing-masing. Kalau nggak harus sesuai kaidah Arabnya antara DM dan MD, ya toh. Antara DM dan MD, menerangkan, diterangkan, menerangkannya itu sesuai kaidahnya bahasa terjemahan. Tidak harus urut sesuai kaidah dalam bahasa Arab Al-Qur'annya itu, tapi sesuai kaidah dalam bahasa penerjemah kan gitu. Itu namanya apa tanpa memandang tartib. Sampai gitu, tanpa memandang tartib kan begitu. Jadi kita mesti subjek predikat kan gitu kan. Subjek predikat, nah itu. Jadi bahasa Arabnya fi'il, fa'il, apa mubtada, khobar tetap subjek predikat, gitu loh ya kan gitu. Karena demikian. Karena itu memang demikianlah kaidah bahasa Indonesia begitu, subjek predikat objek keterangan. Kecuali keterangannya ada dua, ya nanti didepankan satu ya toh. Ya itu ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu pengertiannya. Itu pengertian terjemah. Sekarang hukumnya. Hukum melakukan terjemahan harfiah maupun ma'nawiyah. Yuk lanjut. Ya. Seperti itu apakah kita termasuk dalam orang yang menghilangkan
Ya, berarti nanti aja. Kan ini nanti ada kaidah-kaidahnya nanti. Ya, nanti aja ya. Tunggu nanti kaidah-kaidahnya ya. Ya, gitu aja. Yuk. Ya, terus. Hukmu tarjamatil Qur'ani. At-tarjamatul harfiyatu binisbati lil Qur'ani al-karimi mustahilatun inda katsirin min ahli ilmi wa dzalika li'annahu yushtaratu fi hadhihi an-naw'i min at-tarjamati syurutun la yumkinu tahaqququha ma'aha wa hiya alif wujudu mufradati fil lughatil wujudu mufradatin fil lughatil mutarjimi ilaiha bi izai hurufil lughatil mutarjami ilaiha. Ada mutarjimi ya, mutarjimi ilaiha, betul. Fil lughatil mutarjimi ilaiha bi izai hurufil lughatil mutarjami minha. Hukum menerjemahkan Al-Quran. Terjemah harfiah ditinjau untuk dinisbahkan ke Al-Quran Al-Karim itu mustahil menurut kebanyakan dari ahli ilmu. Menurut kebanyakan ahli ilmu. Dan itu karena terjemah harfiah disyaratkan di dalamnya syarat yang tidak mungkin terwujud bersamanya, yaitu yang pertama adanya mufradat dalam bahasa penerjemah atasnya kepadanya dengan makna huruf bahasa yang diterjemahkan darinya. Terus wujudu adawati lil ma'ani fil lughatil mutarjimi ilaiha musawiyatan au musyabihatan lil adawati fil lughatil mutarjimi minha. Mutarjami minha. Yang adanya alat-alat untuk menerjemahkan makna. Ya, itu kayak kosam, kayak syarat, kayak istifham, kayak umum, kayak khusus, kayak mutlak, itu kan? Kayak muqayyad kan itu namanya adawat ya toh, perangkat alat kan itu. Adanya alat-alat untuk menerjemahkan makna di dalam bahasa penerjemah kepadanya, yaitu yang sama atau mirip dengan alat-alat di dalam bahasa yang diterjemahkan darinya. Ya, itu sudah ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang hukum terjemah. Yang pertama, menurut kebanyakan ulama, kalau menerjemahkan Al-Quran seluruhnya terjemah perkata, semuanya diterjemahkan perkata semua, itu menurut ulama itu nggak mungkin, ya kan? Karena apa? Ya kalau semuanya Al-Quran kan itu kan kosakatanya kan banyak banget. Dan itu kosakata yang istimewa, ya kan? Itu kosakata istimewa. Sehingga itu tidak mungkin bisa perkata, peralat, perangkat itu ada di bahasa selain bahasa Arab. Enggak mungkin ada kan gitu. Enggak mungkin bahasa yang lain itu punya kemampuan seperti mampunya bahasa Arab. Maka
Makanya kalau mau diterjemahin per kata seutuhnya Al-Qur'an itu adalah kata ulama itu nggak bisa itu mustahil gitu. Karena untuk terjemah itu kan harus ada beberapa kriteria itu. Yang pertama itu kriterianya, yang pertama kan harus ada kosakatanya, ya kan? Kosakatanya misalkan dari Al-Qur'an bahasa Arab ke Indonesia, mesti kosakata. Setiap kosakata Al-Qur'an mesti harus ada kosakata Indonesianya, kan itu. Harus ada kosakata Indonesianya, kan itu. Itu harus ada terus, kan itu. Itu kalau mau diterjemahkan per kata per kata. Ini kan terkadang nggak ketemu. Apa nih makna kata dan diterjemahkan kata, kan gitu. Kan nggak ketemu. Wong terjemah maknawi aja kan kadang terjemahnya lebih panjang ketimbang ayatnya. Itu menunjukkan memang nggak mungkin kata per kata, memang biasanya memang panjang, kan gitu. Ya, sekalipun memang kadang-kadang juga lebih pendek, kadang-kadang tapi seringnya lebih panjang. Itu memang tidak ketemu kata per kata. Itu susah kalau harus kata per kata. Mana ada nanti kata ketemu satu kata, kan gitu. Repot, apalagi sudah ya kemampuannya kan beda. Kemampuan bahasa Arab kan berat, besar, kan itu kan, makanya diturunkannya Al-Qur'an supaya paham dengan bahasa Arab itu. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini katanya adanya kosakata dalam bahasa Indonesia di hadapan setiap kosakata bahasa Arab Al-Qur'an, kan gitu. Itu kalau kita bahas Al-Qur'an ke bahasa Indonesia. Makanya sini mungkin kalau bukan bahasa Al-Qur'an mungkin, kan gitu. Tapi untuk Al-Qur'an tidak mungkin. Kalau mau selain Al-Qur'an ya kosakata Arab biasa atau bahasa selain bahasa Arab. Kalau bukan Al-Qur'an maka terjemah kata per kata itu bisa mungkin, ya kan? Bisa mungkin, kan gitu. Kalau itu bukan bahasa Al-Qur'an, nanti bukan Al-Qur'an yang diterjemahkan, hanya bahasa Arab biasa atau bahasa Belanda itu kan, bawa ke Indonesia itu mungkin, kan itu kan, mungkin bisa, kan gitu. Tapi kalau Al-Qur'an diterjemahkan per kata itu ya ini enggak, itu kesusahan kosakata Indonesianya untuk menjumpai setiap kata-kata dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua, yang lagi adawatnya, perangkat bahasanya itu, misalkan perangkat masalah istifham, nanti masalah nafi, ya kan? Nafi dalam bahasa Arab ada berapa? Banyak nafi, kan gitu. Nanti ada berapa kata-kata nafinya, kan gitu nanti. Bagaimana itu nanti menjodohkannya, kan itu. Adawatnya nafi atau taukid, ya kan? Kalau kita ada taukid dalam Arab, ada taukid maknawi, ada taukid lafzi, nanti ada enggak sistem seperti itu dalam bahasa Indonesia, ada enggak? Nanti kan ada enggak taukid dalam bahasa Indonesia, kan itu. Nah, kan itu. Nanti kalau kita mau terjemahan perlakuan nanti situ kendalanya kan itu. Nanti bisa salah paham karena ini taukid enggak ketemu taukidnya dalam bahasa terjemahan, kan itu. Itu adawatnya gitu loh. Nah, itu harus sama. Karena kita ini terjemahan. Nah, kan itu. Itu misalkan ditengok bagaimana ada enggak taukidnya. Kan itu. Ya, sering nanti tidak bisa sama. Serupa pun juga kadang jauh, kan itu. Kalau mau dibahas adawatnya, kan itu, perangkat-perangkat bahasanya antara bahasa Al-Qur'an dan bahasa penerjemah, ya kan itu kan, bahasa penerjemah, mutarjim ilaiha dan mutarjam minha. Itu toh? Ya. Terus satu lagi. Jim tamathulul lughataini al-mutarjimi minha wa ilaiha fi tartibil kalimati
hina tarkibiha fil jumali was sifati wal idhafati. Jim yaitu kemiripan, kesamaan dua bahasa penerjemah darinya dan kepadanya di dalam urutan jumlah kalimat ketika susunannya di dalam jumlah, di dalam kalimat dan sifat dan idhofah. Ya, ini intinya itu ini loh, tertib kan gitu antara DM dan MD-nya itu apakah mesti sama gitu loh kan itu. Itu yang ketiga antara DM dan MD. Kayak di bahasa Arab kan nanti ada mubtada, khobar. Nanti ketika khobarnya nakiro, ketika mubtadanya nakiro, khobarnya sul jumlah, mubtada muakhor. Itu nanti mungkin enggak di bahasa ada kaidah seperti itu kan gitu. Ada kaidah seperti itu kan demikian, ada kaidahnya. Dalam DM dan MD-nya dalam tertibnya itu loh kan itu kan punya kemampuan seperti tertib demikian. Itu ada enggak di bahasa penerjemah? Kemudian kan mampu gitu, mampu membedakan mubtada'nya di depan, mubtada'nya di belakang, kan ada kemampuan untuk kaidah-kaidahnya kan ada kan itu. Juga nanti mubtada, khobar sama-sama ma'rifat, ada makna lagi kan gitu. Ada mana lagi? Itu ada enggak seperti itu dalam bahasa penerjemah kan itu? Kalau SP sama-sama makrifat gimana coba kan itu. Nanti udah bingung ya kan itu. Sama-sama makrifat nanti bagaimana kan itu? Gimana maknanya kan demikian. Itu kan ada di bahasa Arab. Allahus somad itu kan gitu. Terjemahkan. Ya kan repot kalau perkata kan gitu. Itu mubtada, khobar, ta'riful khobar ma'al mubtada yufidul hasr. Nah itu ini ada enggak dalam bahasa seperti itu? SP sama-sama jelas gitu. Nanti timbul makna apa kan gitu kan? Nah itu maksudnya itu tertib dan maknanya di situ kan itu. Ya tehwa mungkin yang kita bahas ya. Jadi memang susah dan enggak mungkin kalau itu terjemah kata per kata untuk satu Al-Quran. Ya kalau cuman kata-kata tertentu mungkin kan gitu. Kata-kata tertentu mungkin kan itu. Tapi kalau Al-Quran ya tetap nanti kewalahan. Kalau semua mau cuma kata berkata, mustahil lah itu kan itu mustahil. Ya begitu yang kita baca kali ini kita dulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tak sih,